Sebetulnya bukan Blok Medan karena itu terjadinya di Maluku ya, Utara, ya. Maluku Utara gitu. Jadi itu ditutup oleh KPK. Itu tidak lazim. Bang, menarik Bang. Undang-Undang KPK 2019 itu kan memberi kewenangan KPK untuk SP3. Tapi nampaknya juga implementasinya malah terlihat dan terkesan KPK-nya malah jadi lemah. Nah, makanya kan saya mengatakan tadi, kok ini SP3-nya kepada saudara almarhum AGK, tapi kok kasusnya ditutup gitu loh. Iya. Termasuk di dalamnya penyebutan nama seperti Bobi Nasution, Kahiyang itu. Itu semestinya nggak boleh ditutup oleh KPK. Kalau dulu kan deliknya itu ikut serta membantu kan. Nah ini mungkin pakai delik yang lain. Kan aneh gitu. Nah di situ sudah mulai pertanyaan, ada apa dengan KPK? Mungkin karena Riau bukan dari klannya Solo kali. Jangan dulu ke sana, jangan dulu ke sana. Halo semuanya, selamat datang kembali di program Say It. Saat ini saya sedang bersama Bang Ray Rangkuti dari Lingkar Madani ya Bang? Iya benar. Halo Bang, apa kabar Bang? Baik sejauh ini, alhamdulillah. Bang, ini kan minggu ini kelihatannya marak nih persoalan ketika KPK mengeluarkan SP3 terhadap Blok Medan. Nah, gimana tanggapan Abang? Yang dikeluarkan itu kan khusus kepada terpidana yang sudah diputuskan kasusnya, yaitu Abdul Ghani Kasubah ya. Karena disebabkan karena yang bersangkutan telah meninggal dunia, dan saya kira setelah ada revisi undang-undang KPK yang baru, di mana KPK memang memiliki kewenangan untuk memberikan SP3, khususnya mereka yang telah meninggal dunia gitu. Nah itu artinya pemberian itu sejauh ini oke gitu ya, tapi khusus hanya kepada yang bersangkutan. Nah masalahnya adalah karena KPK saat yang bersamaan menutup kasus ini, gitu. Itu masalahnya gitu. Jadi SP3 ke terpidana oke saja selama yang bersangkutan sudah meninggal dunia gitu. Tapi tidak dengan sendirinya dong serta-merta proses yang memungkinkan meliputi kasus itu ditutup oleh KPK. Nah masalahnya yang kita dengar itu adalah SP3 itu dikeluarkan, seturut dengan itu kasus yang terkait dengan dugaan adanya suap dan sebagainya di dalam blok sebetulnya bukan Blok Medan karena itu terjadinya di Maluku ya, Utara, ya. Maluku Utara gitu. Jadi itu ditutup oleh KPK. Itu tidak lazim. Bang, menarik Bang. Undang-Undang KPK 2019 itu kan memberi kewenangan KPK untuk SP3. Tapi nampaknya juga implementasinya malah terlihat dan terkesan KPK-nya malah jadi lemah. Tanggapan Abang gimana? Nah itu dia. Kan kalau SP3 karena yang beginian is oke gitu. Tapi masalahnya adalah kok ini jadikan semacam kesempatan KPK justru untuk menutup kasusnya. Nah itu yang menurut saya gak masalah. Nah di pengadilan Maluku Utara di Halmahera itu kan para saksi, almarhum bersaksi, kemudian kepala dinas PUPR-nya pun menyebutkan ada dugaan nama Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu. Iya, itu bukan hanya di kesaksian, bahkan juga telah disebutkan sebetulnya di dalam draft pemunisan terhadap AGK gitu. Nah, makanya kan saya mengatakan tadi, kok ini SP3-nya kepada saudara almarhum AGK, tapi kok kasusnya ditutup gitu loh. Mestinya tidak dengan sendirinya kasus yang berhubungan dengan kasus AGK itu ditutup. Karena orang-orangnya masih ada, termasuk di dalamnya penyebutan nama seperti Bobi Nasution, Kahiyang itu semestinya nggak boleh ditutup oleh KPK. Harus dilanjutkan terus kepada siapapun yang diduga terlibat di dalam proses yang melibatkan almarhum,
itu harus diteruskan kasusnya, nggak boleh dihentikan. Tapi kan faktanya sudah ditutup. Nah, itu dia. Apakah juga harus ada dibuka penyelidikan baru? Atau Bukan, nggak perlu ada penyelidikan baru. Karena kan tinggal melanjutkan yang sudah ada kan. Oke. Kan sudah disebutkan di pengadilan. Tapi SP3 Bang? Hah? SP3? Nah itulah masalahnya. Kan dari awal kita mengatakan SP3-nya terhadap AGK is okay. Karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Tapi tidak karena itu keseluruhan kasus ini ditutup oleh KPK. Nah masalahnya muncul karena di AGK-nya di SP3, tapi keseluruhan kasusnya ditutup oleh KPK. Nah itu masalah gitu loh. Betul. Termasuk di dalamnya kemungkinan ya menyelidiki istilah yang sering disebut orang sebagai blok Medan. Kan ini belum pernah diselidiki oleh KPK. Betul. Kenapa itu juga diabaikan? Kenapa itu ditutup? Padahal nama itu sudah berulang kali disebutkan di pengadilan gitu. Oke Bang, soal blok Medan. Di Medan sendiri kan ada kasus yang PUPR Topan Ginting. Toh seolah-olah terkesan mandek gitu. Atau karena memang kekuatan dari satu kekuasaan yang memang ikut mempengaruhi faktor keberanian dari KPK ataupun instansi yang kira-kira bersentuhan dengan persoalan ini gitu loh. Ya kita jangan kemana-mana dulu lah ya. Siap. Tapi kita mulai saja dari apakah kita kan tadi mulai dari blok Medan kan. Kenapa blok Medan itu kok tiba-tiba seperti dihentikan oleh KPK berdasarkan adanya orang yang sudah terpidana meninggal dunia gitu. Lazim nggak itu? Jawabannya nggak lazim. Oke. Itu kan. Kedua, mestinya nggak boleh di SP3 keseluruhan kasusnya. Iya. Yang di SP3 itu hanya yang berkaitan dengan almarhum kan gitu ya. Oleh karena itu semua katakanlah ya bukti-bukti baru yang ditemukan di pengadilan itu sudah semestinya ditindaklanjuti oleh KPK. Gitu, nggak boleh di SP3 tuh. Nah, sekarang ada nuansa itu juga sekarang diabaikan oleh KPK, khususnya yang berhubungan dengan blok Medan gitu ya. Padahal KPK pada kasus yang lain menggunakan cara yang sama. Misalnya gitu ya, kasus Kristianto. Kasus Kristianto itu kan sudah diamnesti oleh Presiden. Tapi sekarang KPK membuka kasus baru. Oh, menarik itu ya. Yang berhubungan dengan saudara Hasto Kristianto. Dan mungkin hubungannya masih dengan Harun Masiku. Kalau dulu kan deliknya itu ikut serta membantu kan. Nah ini mungkin pakai delik yang lain. Kan aneh gitu. Nah di situ sudah mulai pertanyaan ada apa dengan KPK kan itu satu tuh. Nah yang kedua lebih menariknya lagi adalah pada kasus suap PUPR itu yang terjadi di Medan. Prosesnya kepada yang lain yang bawahan-bawahan ini sudah demikian cepat. Tapi pertanyaan paling dalamnya adalah apakah itu hanya melibatkan para bawahan di mana ada satu aktivitas ya yang dilakukan dalam bentuk suap itu terhenti di bawahannya gitu. Nah ini kalau kita compare misalnya dengan apa yang dilakukan oleh KPK akhir-akhir ini. Kan suap di Riau gubernurnya ditangkap. Suap di Ponorogo, bupatinya ditangkap. Mungkin karena Riau bukan dari klannya Solo kan? Jangan dulu ke sana. Kita kan mau analisis dulu nih, ya kan? Baru nanti pelan-pelan akan kelihatan kemana sih sebetulnya arahnya gitu. Nah kalau kita lihat polanya KPK, kasus Riau suap kena gubernurnya. Kasus Ponorogo yang terakhir aja lah ya, nggak kita sebutkan yang sebelum-sebelumnya, kena adalah Bupati Ponorogonya gitu. Nah ini relatif kasusnya hampir sama, yaitu sama-sama suap, ya kan? Tapi kok terhenti di bawahannya? Kan itu pertanyaannya. Baru kemudian apa yang membuat KPK? Kan kira-kira itu pertanyaannya ya. Masuk ke situ tuh. Apa yang membuat KPK kok seolah-olah kalau khusus terkait dengan nama tertentu berhenti di bawahannya? Kira-kira gitu. Padahal kalau untuk kasus yang lain kok bisa lanjut gitu loh kira-kira malah sampai kepada elitnya kan. Nah kalau analisa Abang sendiri itu kenapa tuh? Saya akan mulai dari siapa dulu nih KPK-nya. Ya kan kira-kira gitu. KPK ini dilantik, KPK ini
diverifikasi, lalu ditetapkan, dan kemudian dilantik oleh Presiden Jokowi. Ini kali pertama dalam sejarah KPK, Presiden melantik anggota komisioner KPK 2 kali. Sejarahnya itu satu presiden melantik komisioner 1 kali. Jokowi melantik komisioner 2 kali. Itu satu. Jadi komisioner yang sekarang yang dilantik oleh presiden gitu, Pak Jokowi, di mana Pak Jokowi 2 kali melantik melantik komisioner KPK. Gitu. Lalu itu satu. Nah yang kedua, siapa pucuk pimpinannya? Adalah mantan seorang polisi. Yang kita tahu polisi ini sangat dekat dengan Pak Jokowi selama Pak Jokowi dahulu berkuasa. Makanya langkah yang pertama yang dilakukan oleh pimpinan KPK yang sekarang, ingat loh ya, itu menangkap Hasto Kristianto. Masih ingat? Itu pertama yang mereka lakukan tuh. Menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan keikutsertaan di dalam suap dan pelarian Harun Masiku. Itu justru kasus pertama mereka. Kenapa Hasto Kristianto? Karena Hasto Kristianto adalah orang yang sangat kritis terhadap Pak Jokowi saat itu. Kelihatan ya? Jadi kita nggak perlu simpulkan dong ya. Kita kelihatan nih alurnya nih kemana. Setelah itu hampir muncullah kasus Kasuba ini. Tapi semua orang udah berteriak tentang Blok Medan, dan Blok Medan itu berulang kali disebutkan di pengadilan, sekalipun KPK nggak pernah menyentuhnya. Itu ya, itu masih eranya Pak Jokowi. Sampai kemudian selesai Pak Jokowi, muncullah kasus PUPR. Tapi ingat, unsur pimpinan KPK-nya masih orang yang sama, gitu ya, orang yang mentersangkakan Hasto Kristianto yang pertama kali dilakukan, gitu ya, dan baru saja selesai dari dinas kepolisian, sekarang yang purnawirawan, gitu ya, tapi Kapolrinya masih Kapolri yang sama, itu Pak Sigit, gitu ya, dan saya mau dan setelah itu rangkumin sendiri deh, gitu kira-kira ya. Cukup menarik, Bang. Memang kalau yang tadi Abang paparkan keterkaitan KPK kemudian dilantik 2 kali oleh Pak Jokowi. Cuma harusnya kan sebagai pejabat atau aparat dari negara harus independen, harus memang harus berani. Sekarang berani itu hal lain dulu ya. Sekarang kita bicara dulu soal yang independen. KPK ini nggak bisa disebut independen lagi karena ada fit and proper itu. Karena secara struktural melalui revisi undang-undang KPK yang kemarin, mereka di bawah eksekutif. Jadi nggak bisa. Mereka itu sebetulnya kurang lebih sama dengan polisi, sama dengan TNI gitu. Jadi sama dengan bahkan jaksa dan hakim jauh lebih independen. Karena mereka bernaungnya di bawah Mahkamah Agung kan. Kalau KPK ini di bawah struktur presiden. Oleh karena itu ya dia harus membuat laporan ke presiden ya, tiap tahun dan sebagainya atas kinerjanya, meskipun mekanisme pemilihannya melalui fit and proper test di DPR. Ya mau dibuat di DPR di mana, tapi kalau kepalanya tetap presiden ya tetap tunduk dan patuhnya kepada presiden. Dan revisi itu dilakukan di eranya Pak Jokowi gitu loh. Bang, kembali ke soal SP3 ya Bang. Ada nggak celah untuk dilanjutkan? Kalau dengan situasi yang seperti yang Bang paparkan, celahnya itu terlalu KPK-nya dilantik oleh Presiden Jokowi 2 kali. Ini SP3 loh. Makanya kalau celah dalam pengertian hukum itu luas sekali. Kan udah berkali-kali disebutkan di pengadilan kan. Gitu ya. Nah, masalahnya menyangkut kepada 2 hal yang Bung tadi sebutkan. 1 adalah soal keberanian, 2 adalah soal balas budi. Gitu. Bang Rey, Yuk. Seperti yang tadi Abang paparkan, ini kan terkesan jadi berlarut-larut ya persoalan kayak Blok Medan, keluarga dari Bobi yang tak tersentuh. Apakah ada nanti dampak dari masyarakat yang
jadi nggak percaya loh dengan pemerintah maupun dengan KPK gitu. Itu sih nggak perlu nunggu nanti. Kepercayaan orang kepada KPK udah turun sedemikian rupa. Nggak perlu harus nunggu nanti tuh. Biasanya dia itu bersaing dengan TNI ya. Tingkat kepercayaannya itu biasanya pertama tuh tingkat kepercayaan itu presiden. Ya. Kedua KPK, yang ketiga TNI dan seterusnya gitu. Sekarang dia terlempar tuh. Terlempar ya. Dari 3 besar. Jadi nggak perlu nunggu nunggu nanti. Sekarang aja dia udah terlempar tuh. Terus kira-kira kalau Abang bisa memberi saran kepada pimpinan KPK, saya dari dulu sudah mengatakan. Kok didiemin seperti ini gitu loh? Saya dari dulu mengatakan sudah sebaiknya dievaluasi unsur pimpinan KPK-nya, jangan diserahkan kepada polisi. Ini kan pimpinan KPK yang sekarang, jadi pimpinan KPK masih aktif loh sebagai polisi saat itu. Saat itu ya. Secara moral aja sebetulnya udah nggak benar. Etika jabatan ya. Iya. Anda polisi tapi sekaligus jadi pimpinan KPK. Iya. Pasti kalau Lalu orang yang secara etik ya, ini etika jabatan ya, melanggar dibiarkan menjadi pimpinan KPK. Dari situ aja kita udah bisa melihat betapa merosotnya standar moral di KPK itu. Bagaimana orang yang melanggar etik tiba-tiba kita minta supaya nangkapin orang yang diduga terlibat kasus korupsi. Kan secara moral dia punya masalah gitu loh saya. Nah, kalau dengan terdegradasinya, pasti kan otomatis juga pemerintah terseret-seret. Apalagi banyak kontroversial seperti tiba-tiba Pak Presiden pada kasus WUS ya, kalau kita agak geser sedikit, saya bertanggung jawab. Kemudian pada kasus IKN pun seperti itu. Ini seperti apa sih nih Bang? Kalau secara politik kita nih sejauh tiba-tiba presiden kita yang katanya pengaruh presiden lama nggak ada di diri dia. Gitu. Oke. Nanti saya ke situ ya. Saya mulai dulu dari soal KPK-nya dan upaya pemberantasan korupsi di eranya Pak Prabowo. Kalau Anda lihat nih yang dilakukan oleh KPK setahun ini, itu nangkapin orang yang bukan merupakan bagian dari istana. Riau itu PKB, Ponorogo itu PDI Perjuangan. Tapi lingkaran istana ini baru 1 atau 2 orang dengan saya. Jadi ada indikasi nih. Anda sendiri yang menyimpulkan ya, bukan aku. Kita hanya memberikan data-datanya. Makanya kan saya kritik dari dulu KPK yang sekarang. Justru tugas penting dibuat KPK itu untuk ngawasin orang di dalam istana atau di dalam lingkaran istana. Kalau yang di luar istana itu kan backupnya kecil kan. Serahkan kejaksaan, serahkan polisi aja udah kelar gitu. Justru KPK itu dibutuhkan mengungkap kasus yang berada di lingkaran istana ini karena backupnya kuat istana. Tapi sepanjang 1 tahun ini baik KPK maupun pemerintah relatif orang yang berada di dalam lingkaran istana ini belum terjerat oleh KPK. Tetapi kita harus lihat juga ya kuantitas kinerja KPK-nya juga merosot. Saya nggak tahu 1 tahun ini mungkin baru sekitar 5 atau 6. Saya kurang tahu persisnya ya. Nanti kita cek kasus yang ditangani oleh KPK. Belum terlalu banyak juga. Nah salah satunya ada hasil pengembangan. Yang seingat saya itu adalah soal yang berhubungan dengan anggota DPR yang kebetulan juga anggota Gerindra seingat saya ya. Tapi itu kan kasus pengembangan dari dulu. Bukan kasus tiba-tiba itu. Nah yang terakhir yang besar ini kan adalah soal haji kan. Nah, haji itu kan menteri yang dulu, ya kan, tetapi partainya PKB. Jadi ya udah lihat kan polanya kayak apa KPK itu udah kebaca lah gitu. Nah, apakah dengan situasi yang kayak begitu KPK akan berani masuk ke dalam? Berani? Iya, bukan soal berani, itu soal apakah ia mendapat lampu sen dari istana atau tidak, itu persoalannya. Kalau ia nggak dapat lampu sen, dia nggak akan melakukannya. Seperti dilakukan oleh anggota-anggota KPK yang sebelumnya. Ingat ya Pak ya, ketika PDI Perjuangan berkuasa,
yang paling banyak ditangkap oleh KPK itu adalah orang yang berhubungan dengan PDI Perjuangan. Sehingga PDI itu dianggap sebagai partai paling korup saat itu, saat dia berkuasa. Artinya apa? Artinya PDI membiarkan dirinya menjadi apa namanya itu ya? Artinya PDI tidak memberi perlindungan kepada siapapun dari anggotanya, kelompoknya yang dianggap melakukan tindak pidana. Itu satu kesimpulan. Kesimpulan kedua, KPK-nya itu mandiri. Meskipun PDI adalah partai penguasa, tapi menteri-menterinya yang berasal dari PDI ditangkap KPK juga. Dengan kepala-kepala daerahnya ditangkap KPK juga. Dengan jumlah yang relatif banyak. Gitu. Sehingga ya disebut PDI itu partai terbanyak yang terkait dengan kasus korupsi di era mereka di mana berkuasa. Gitu. Nah itu kita ambil dua kesimpulan tuh. KPK-nya berani, independen, dan partainya nggak ada masalah, nggak ada memberi perlindungan. Apakah suasana itu sekarang kita alami? Saya belum lihat. Mungkin karena yang Undang-Undang KPK 2019. Ya itu pokok soalnya ada di situ. Pokok soal utamanya itu karena KPK-nya sudah tidak lagi bisa disebut sebagai badan lembaga yang independen karena ia berada dalam struktur pemerintah. Gitu. Dan apalagi kemudian kasusnya seperti yang kita dengar tadi, unsur ya proses pemilihan unsur komisionernya juga penuh dengan drama yang kita sebutkan tadi gitu. Bagaimana seorang polisi aktif tiba-tiba masih menjabat sebagai pimpinan KPK? Di mana etika jabatannya? Baik. Kalau standar orang terhadap jabatan itu rendah, bagaimana ia berbicara penegakan hukum? Kan sesederhana itu aja kan lihatnya gitu. Nah sekarang baru kita kembali ke Bush itu kan. Dengan background kayak gini nih, apakah mungkin KPK akan masuk? Sekarang sih kita dengar mereka sudah melakukan penyidikan sejak tahun 2025 kan? Itu artinya sudah berapa lama? 1 tahun. Setidaknya 8 bulan kan? Kalau Januari, sekarang kan November nih. Jadi sudah berjalan sampai hampir 11 bulan. 10 bulan dong ya. Karena itu sudah November. Apa progresnya? Tidak ada progres. 10 bulan untuk kasus yang menurut ukuran kita terang benderang. Terang benderang dan nilainya fantastis. Fantastis lah, ya itu kedua yang ketiga. Kan mau nilainya 150 juta pun kalau ada unsurnya kan kena kan. Apalagi sampai 150 miliar, apalagi sampai 15 triliun kan. Gitu. Kenapa saya bilang terang benderang? Karena setidaknya ada 3 pintu tuh. Pintu pertama, apa dasar mengubah ya satu kebijakan dari pemerintah Jepang ke pemerintah Cina. Itu satu tuh. Yang kedua adalah kok katanya bisnis to bisnis, tapi ujung-ujungnya keluar juga APBN. Gitu ya. Nah yang ketiga, apa yang membuat nilainya tiba-tiba fantastis? Mulai dari Jepang, lalu ke perjanjian pertama dengan Cina, lalu ketika uang pemerintah masuk ke dalamnya. Kan 3 pintu tuh. Dari 3 pintu itu mana yang mau dikejar oleh KPK? Kita nggak tahu. Karena sampai sekarang ini nggak ada progresnya. Jadi memang ditangani oleh KPK, mereka menyebut sejak Januari, sudah 10 bulan nih. Yang terdengar oleh kita cuma satu berita, bahwa mereka sudah melakukan penyelidikan sejak Januari 2025. Gitu loh. Oke Bang, jadi kita boleh berasumsi begini loh Pak. Jangan-jangan KPK mengatakan melakukan proses penyelidikan itu supaya jaksa nggak masuk. Jangan-jangan lah ya. Karena jaksa ini kan kita lihat sendiri kan sekarang kan. Sudah cara kerjanya udah melampaui KPK ya kan. Tangkap sana, tangkap sini. Jadi mungkin mereka menyebut, oh KPK udah kan karena ada klausulnya kan. Satu perkara yang ditangani oleh KPK nggak boleh lagi ditangani oleh lembaga lain. Gitu loh kira-kira tuh. Nah, jadi KPK udah mengatakan kami sudah melakukan proses penyelidikannya, maka kalau polisi sih kita nggak usah cerita ya kan. Bang, agak geser soal WUS ini Bang ya. Itu kan belum lama ini Pak Presiden Prabowo menyatakan beliau bertanggung jawab gitu. Kalau
Abang sendiri secara politik menafsirkannya seperti apa tuh, Bang? Dan ini masuk ke politik nih. Ya. Iya, ada dua sih menurut saya. Pertama adalah apa namanya itu? Memang itu hutang yang mau tidak mau harus ditanggulangi, gitu. Dan kalau itu diserahkan ke katakanlah Danantara mungkin 40 tahun loh itu, nggak nyanggup untuk mendanai itu, gitu. Tapi di awal kan bisnis to bisnis. Itu makanya. Jadi yang saya mau katakan, saya bukan berarti saya setuju dengan langkah Pak Prabowo ini loh ya. Iya. Yang mau kita analisa ini kenapa kan itu tadi. Kan mungkin cara berpikir Pak Prabowo ini hutang terhadap pemerintah Cina. Gitu loh kira-kira tuh. Meskipun yang berhutang itu adalah unsur non negara. Dalam hal ini BUMN kan. Gitu. Tapi kalau nggak dibayar oleh unsur non negara ini, ya itu tetap dianggap sebagai hutang pemerintah Indonesia. Karena harus dibayar oleh kita. Itu satu tuh. Itu analisa pertamanya kenapa gitu. Nah, analisa yang keduanya adalah apa namanya itu ya. Di dalam politik ini kan ada semacam tarik ulur. Nah, Pak Prabowo sedang apa namanya itu ya menarik Pak Jokowi ke dalam wilayah dirinya. Paham maksud saya? Pak? Iya. Maksudnya ada Pak Jokowi ke depan jangan macam-macam lagi loh ya. Kira-kira gitu. Ini saya talangin nih. Jadi sebetulnya langkah Pak Prabowo ini justru untuk meredam langkah-langkah politik yang mungkin akan dilakukan oleh Pak Jokowi. Ada kaitannya dengan 2029? Oh iya dong. Pertanyaan berikutnya itu kan kenapa Pak Prabowo harus melakukan itu untuk meredam Pak Jokowi? Ya tentu saja untuk 2029. Kan Pak Jokowi ini kan terus ingin beredar nih kan. Kan kalau bisa 2 periode kenapa tidak kata Pak Jokowi. Tapi desainnya kan kita nggak tahu. Jangan-jangan 2 periode itu maksudnya Gibran nomor 1, Pak Prabowo nomor 2, kan bisa juga begitu kan? Iya. Bisa begitu gitu. Nah, oleh karena itu ya itu satu. Nah, yang kedua kalaupun tidak dengan skenario Gibran nomor 1, Prabowo nomor 2, tapi skenario tetap Prabowo 1, Gibran nomor 2, tapi tetap Gibran harus maju. Sementara Pak Prabowo mungkin sudah nggak tertarik. Gitu. Pak Prabowo ya sekarang kalau kita lihat misalnya kelihatan sedang ngasah AHY itu. Kan AHY yang terus ditonjolin kan. AHY yang diminta ngurusin soal Bush, soal perpanjangan rel kereta api, soal membuka Trans Sumatera dan Kalimantan, kan AHY yang diminta oleh Pak Prabowo untuk melakukannya gitu. Oke Bang, mantan presiden kita Pak Jokowi ini kan bahkan terkesan masih begitu kuat ya pengaruhnya Bang. Hal-hal banyak yang dikaitkan seperti persoalan-persoalan yang berat-berat itu selalu pemerintah seolah-olah juga tadi yang Abang bilang ditarik persoalan Pak Jokowi itu. IKN, kemudian WUS gitu kan. Tapi juga di sisi lain juga ini jadi apa namanya gaduh gitu loh soal kasus ijazah, kemudian mentersangkakan gitu loh. Padahal persoalan menurut kita ya redaksi juga menganggap ini biasa aja loh orang persoalan ijazah dokumen publik yang memang harus di-share, harus diketahui gitu loh. Nah ini kenapa jadi negeri kita ini jadi gaduh gitu loh dengan sosok ini gitu. Iya, kan kalau soal gaduhnya ini kan kita udah ingatkan dari awal. Pak Jokowi ini berpotensi akan terus dipersoalkan orang sepanjang waktu. Udah kita ingatkan tuh, karena langkah-langkahnya selama menjadi selama berkuasa memungkinkan orang untuk melakukan kritik justru setelah beliau tidak lagi berkuasa. Dan itulah sekarang yang terjadi kan. Jadi banyak hal langkah beliau yang
pada waktu beliau berkuasa nggak mungkin diungkapkan orang, nah sekarang keluar. Salah satunya adalah soal ijazah ini. Gitu. Nah, yang menarik dari ijazah ini kan waktu demi waktu, argumen-argumen yang disampaikan oleh apa namanya itu ya, para penggugat lah kita sebut ya, itu mendapat perhatian publik. Gitu. Karena mungkin argumen-argumennya dianggap lebih apalah ya, lebih bernas gitu ya. Yang awalnya orang semua acuh tak acuh, tapi makin kesini makin ikut. Akhirnya kemudian baik yang pro maupun kontra sama-sama ikut serta menikmati kasus ini gitu loh. Yang pro pada apa namanya itu ya, pada ijazah palsu, ya tentu dia dengan sendirinya akan ikuti alurnya. Tapi sebaliknya, yang anti pada isu ijazah palsu, mau tidak mau ikut juga gitu. Jadi rame. Karena yang pro ini makin kuat ininya ya, argumen-argumen yang mereka sampaikan kepada masyarakat gitu. Sehingga awalnya yang dianggap masalah sepele gitu ya, tiba-tiba makin ke sini ternyata makin membesar. Orang mempersoalkan fotonya, orang mempersoalkan ponnya, mempersoalkan kertasnya, macam-macam lah yang dipersoalkan. Dan itu kelihatan makin apa namanya itu ya, makin ada unsur sesuatu yang memang harus dipertanyakan gitu. Nah itu yang melibatkan emosi orang sampai sekarang, yang sayangnya mau diakhiri dengan polisi gitu loh. Kan sudah ditetapkan tersangka gitu. Tapi itu nggak usah heran, itu khasnya Jokowi gitu ya. Oke Bang, Jokowi itu kan mau mengakhiri perdebatan dengan pemidanaan gitu. Itu udah biasa. Jadi saya mau mengatakan begini, perdebatan soal ijazah itu apa namanya itu ya, diakhiri dengan pemidanaan, itu artinya basis argumen menolak dugaan ijazah palsu itu makin menipis gitu loh. Sehingga apa namanya itu, menghentikannya itu pakai polisi gitu. Tapi apakah nanti ketika masuk ke pengadilan harus dibuktikan dengan apple to apple? Makanya bisa juga itu apa namanya ya, membuka celah untuk membuktikan yang sesungguhnya. Tetapi sebelum masuk ke sana, cara berpikirnya karena menahan argumen mereka yang meragukan keaslian ijazah ini makin menipis gitu loh. Jadi ya pakai polisi lah supaya selesai. Ya. Bang, diskusi kita saat ini ada 3 topik yang kuat gitu ya. Tentang pertama peran KPK ketika menghentikan atau SP3 dari Blok Medan. Kemudian pemerintah atau Pak Prabowo coba menarik Pak Jokowi dalam persoalan-persoalan politik. Kemudian yang terakhir, bagaimana situasi atau peran mantan Presiden Pak Jokowi terhadap, saya nggak bilang kegaduhan ya, tapi faktanya viral di medsos ataupun di pemberitaan gitu. Entah itu persoalan apa namanya IKN, kemudian persoalan ijazah, sampai peran dari polisi untuk menghentikan atau menipiskan dari pengaruh ijazah ini dengan mentersangkakan gitu. Iya. Gimana Abang menutup diskusi kita ini? Ya sebetulnya banyak lagi persoalan-persoalan lain di luar itu. Tapi kalau kita berangkat dari apa namanya itu ya, dari 3 diskusi itu, kita melihat satu, betapa lembaga-lembaga negara yang kita bentuk ini, sekalipun namanya badan independen apapun, pada dasarnya sangat tergantung pada siapa yang berkuasa. Gitu. Nah, yang kedua, kita belum melihat semangat reformasi di institusi polisi yang kesannya masih tetap tergantung pada apa yang dikehendaki oleh kekuasaan. Intinya adalah baik KPK maupun kepolisian kita masih melihat apa maunya kekuasaan. Sorry, saya potong dikit. Berarti untuk program reformasi Polri yang ada Pak Listio gimana tuh? Mungkin sedikit ya. Sedikit ya. Nanti kita diskusi di topik khusus topik itu ya. Saya menyebut itu namanya reformasi tipis-tipis. Apa itu tipis-tipis, Bang? Nanti nggak ada reformasi total, ya reformasi tipis-tipis. Kalau dibuat angka, reformasi 3% lah. 1/3. Tapi kosnya tinggi loh itu. Apanya? Kosnya tinggi tuh. Pasti kan ada biaya untuk... Ya.
Makanya kan udah kebiasaan di kita ini biaya operasionalnya jauh lebih besar daripada Nanti outputnya, gitu. iya. Udah biasa. Berapa besar biaya KPK outputnya? Nah, kembali ke tipis-tipis, Bang. Dilanjutkan, Bang. Oh, tunggu sampai situ aja, nanti aja tuh. Itu tema yang lain harus lebih jelimet jelaskan tipis-tipis itu. Gitu. Oke, siap. Jadi intinya adalah yang terjadi saat ini reformasi polisi tipis-tipis. Oke. Baik, untuk pemirsa Seid, itulah tadi diskusi saya dengan Bang Ray Rangkuti. Bagi teman-teman atau pemirsa yang mau ikutan berkomentar, silakan berkomentar pada kolom di sini di program Seid. Terima kasih. Salam, Bang. Salam.